Imbas tak kunjung menemukan titik terang meski sudah 8 tahun berlalu, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya turun tangan mengawal kasus kematian Vina, remaja berusia 16 tahun asal Cirebon yang mengalami pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun 2016 silam. Hotman Paris merasa ada kejanggalan dalam pengungkapan kasus kematian Vina. Dan dalam jumpa persnya bersama keluarga mendiang Vina, Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan kejanggalan dan juga kecurigaannya tersebut. Maka inilah 5 kecurigaan Hotman Paris atas kasus kematian Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya terhadap pihak kepolisian yang diduga tidak serius dalam menangani kasus kematian Vina yang sudah berjalan selama hampir 8 tahun. Kecurigaan tersebut Hotman Paris rasakan saat keluarga mendiang Vina memberikan kesaksian bahwa pada tahun 2016 pihak kepolisian memberikan informasi bahwa Vina mengalami kecelakaan tunggal. Namun, pihak keluarga Vina merasakan ada kejanggalan lantaran ponsel dan motor milik mendiang Vina tidak mengalami kerusakan. Hal tersebut sontak membuat Hotman Paris menaruh curiga pada pihak kepolisian. Lantaran seharusnya pihak kepolisian menyingkronkan kondisi jasad Vina dengan ponsel dan motornya. Waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Ini nih, perhatian jadi polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Secara terang-terangan, Hotman Paris memberikan himbauan kepada Kapolri dan Kapolda agar kasus kematian Vina dibuka kembali. Pasalnya, Hotman Paris menduga terdapat seseorang yang sengaja ingin menutupi kasus kematian Vina. Lantas, siapakah sosok yang dicurigai oleh Hotman Paris? Dan apa dasar alasan Hotman Paris meminta pihak berwajib membuka kembali kasus kematian Vina? Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang
pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya, pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan, mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Kecurigaan Hotman Paris bahwa kematian Vina merupakan pembunuhan berencana juga diungkapkan secara gamblang di hadapan publik. Dugaan tersebut didasari sikap 8 terpidana yang tiba-tiba mengubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Seperti diketahui, secara bersamaan mereka membantah bahwa Andi, Dani, dan Peggy terlibat dalam rencana pembunuhan Vina. Kalau seumur hidup, kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena berarti seumur hidup ya. Ya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa, nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya. Perilisan Dani, Andi, dan Peggy alias Perong dalam daftar pencarian orang atau DPO membuat Hotman Paris memberikan himbauan kepada penyidik untuk mendalami ketiga DPO tersebut. Hotman Paris juga menghimbau kepala desa domisili ketiga DPO tersebut untuk melacak data keberadaan Dani, Andi, dan Peggy. Lantas, seperti apa kecurigaan Hotman Paris atas kejanggalan pelacakan ketiga DPO tersebut? Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa, dan seluruh warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan dugaan pemerkosaan, katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Kita ada kecurigaan. Karena apa? Karena kok bisa gitu? Nggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu. Tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan, kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Sebelum film layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari diangkat ke bioskop, pihak keluarga mendiang Vina mengaku bahwa terdapat sosok yang menghampirinya dan memintanya agar kasus kematian Vina tidak diangkat ke permukaan. Mendengar hal tersebut, Hotman Paris sontak menaruh kecurigaan jika ada oknum yang ingin menghasut keluarga mendiang Vina demi jejaknya tak terendus oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apa pengakuan keluarga mendiang Vina dan seperti apa kecurigaan Hotman Paris? Pada saat mau syuting ya?
boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, Coba. saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi ke keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia mengaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Enggak, pakai baju bebas. Baju bebas. Iya. Oke. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Oke. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap.